selalu diberikan kesehatan dan orang tua kita juga selalu sehat. Bina iman anak. Oke, berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali lagi bersama dalam kegiatan Bina Iman Anak. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Nah, adik-adik Bina Iman Anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Mem Yohana. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih rahmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk mengikuti Bina Iman Anak. Ya Tuhan, hadirlah Engkau selalu dalam hati kami. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Baik, terima kasih Mem Yohana yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita minggu ini sudah memasuki masa Advent minggu yang ketiga. Tadi atau kemarin yang anak-anak mengikuti misa pasti melihat lilin yang dinyalakan dalam lingkaran Advent itu berwarna apa ya? Berwarna pink. Iya, berwarna pink atau merah muda. Kenapa kok lain ya? Kenapa kemarin warna ungu ya? Iya. Nah, tadi yang dinyalakan warna pink. Apa bedanya ya dengan warna yang lain? Artinya apa? Kenapa warna pink? Apa ya Nen Ani ya? Oh, Nen Ani, itu artinya sukacita. Oh, arti sukacita. Jadi Iya. lilin warna pink itu dinyalakan pada Advent minggu yang ketiga karena berarti sukacita. Atau disebut juga Minggu Gaudete. Jadi minggu yang sukacita, minggu yang ketiga. Oke, Mem Ani sekarang jadi ingat ini adalah Minggu Gaudete atau minggu yang penuh sukacita. Karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus nanti tanggal berapa? 25 Desember. Oke, nah Mem Yohana, kita minggu ini merayakan Minggu Gaudete. Lalu Injil hari ini tentang apa ya? Tadi kalau tidak salah dengar ada tentang Yohanes Pembaptis ya, Mem Yo ya. Nah, anak-anak apakah masih ingat Injil yang dibacakan tadi ketika misa? Iya, tadi tentang Injil Lukas yang menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Seperti apa kisahnya? Yuk kita tonton videonya terlebih dahulu ya. Oke. Selamat menyimak. Teng teng. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet.
Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Injil hari ini, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Nah, tadi kita sudah menyimak, tadi Mem Ani sudah mendengarkan bahwa Yohanes Pembaptis itu memberikan beberapa nasihat kepada orang-orang yang ia baptis. Ada berapa tadi yang Memio ya nasihatnya? Ada 3. Ada 3. Oke, benar sekali, ada 3. Apa saja ya Memio ya? Coba kita ingat kembali. Yang pertama, Bertobat. betul sekali. Yohanes Pembaptis berpesan bahwa kita harus bertobat. Bertobat itu artinya kita Mengakui kesalahan. iya, kita mengakui kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Iya. Jadi kalau anak-anak punya kesalahan ya, kalian jangan malu-malu untuk mengakui kesalahan itu. Dan kalau sudah mengakui kesalahan, kalian harus meminta Betul Maaf. sekali, harus mau meminta maaf. Dan ingat, tidak boleh diulangi lagi kesalahan yang sama.
Nah, lalu yang kedua apa ya, Memio? Yang ketiga, ajak berbagi kepada sesama Bani. Ya. Jadi kita harus berbagi. Berbagi itu artinya Memberikan sesuatu kepada saudara kita. sesuatu yang kita miliki ya, Memio Iya. ya. Jadi misalnya anak-anak punya makanan yang lebih di rumah. Nah, bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya bisa diberikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan atau berkekurangan makanan. Atau misalnya kita punya buku tulis lebih daripada teman-teman. Nah, Iya. kita juga bisa membagikannya kepada teman-teman yang tidak memiliki buku, yang membutuhkan buku. Seperti itu ya, anak-anak. Iya. Lalu nasihat yang ketiga apa, Memio? Yang ketiga, tidak boleh memiliki milik orang lain. Berarti tidak boleh mencuri ya? Iya. Perbuatannya gak baik itu ya. Baik, ya. Jadi kalau ada anak-anak misalnya pengen punya barang, ternyata barang itu punya temennya, terus diambil, boleh nggak, Memio? Tidak boleh. Boleh, itu namanya mencuri. Mencuri itu berdosa. Iya. Jadi tidak boleh menginginkan barang dari orang lain. Oke, anak-anak. Oke. Nah, lalu satu lagi pesan terakhir Yohanes Pembaptis. Tadi ada yang bertanya dalam Injil, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang Mesias? Jawabannya tidak, bukan ya. Nah, Yohanes Pembaptis tadi menjawab bahwa ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Bahkan membuka kasutnya pun aku tak sanggup. Nah, siapakah ia? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang dengan air, kalau Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Anak-anak semuanya, apakah sudah dibaptis? Sudah tentunya ya? Sudah berani. Tentu sudah. Dan banyak nama baptisnya ya. Nama baptis itu diambil dari nama-nama santo atau santa. Kalau Mem Yohana siapa nama baptisnya? Namanya Yohana Francisca yang lengkap. Oh, Yohana Francisca. Kalau Mem Ani nama baptisnya Maria Magdalena. Oke, anak Tuhan Yesus, setelah kita dibaptis, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Kita berarti berbahagia ya, Mem Yo ya. Berbahagia. Karena kita menjadi anak Allah, berarti kita sudah diterangi oleh Roh Kudus dan kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dilindungi setiap saat. Apakah anak hebat percaya kalau kita dilindungi? Percaya dong, kita semua Oke. dilindungi. Buktinya apa kalau kita dilindungi? Sampai hari ini kita masih diberikan Keselamatan. Kita masih bisa mengikuti kegiatan Bina Iman Anak dengan sehat, dengan gembira. Ya, berarti kita masih dilindungi. Dan kita semua juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu selalu membawa sukacita bagi kita semuanya. Amin. Khususnya di minggu ketiga masa Advent ini, yaitu Minggu Sukacita. Kita harus bersukacita sebentar lagi menyambut Kelahiran Tuhan Yesus. Kita tunggu-tunggu ya. Iya. Oke, Mem Yohana Oke. dan anak-anak hebat semuanya. Kita cukupkan kegiatan Bina Iman Anak hari ini dengan berdoa. Oke, kita tutup dengan berdoa ya. Iya, Oke. Mem Yo. Marilah kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa
dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk melindungi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kegiatan Bina Iman dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga mohon pendampingan-Mu untuk menyambut kelahiran-Mu nanti. Semoga kami dalam keadaan sehat dan kita dapat merasakan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Mem Yohana. Sama-sama Mem Ani. Terima kasih anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Bina Iman Anak minggu depan. Nah, setelah ini kita juga akan bernyanyi bersama. Yuk kita ikuti gerak dan lagu berikut ini ya. Sampai Ayo. jumpa. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam